Ya banyak faktor juga ya yang menyebabkan kenapa wanita dewasa awal gitu ya kemudian menggunakan pouch gitu ya. Pertama kan kalau dari usia dewasa awal 25 sampai dengan 35 tahun itu kan range yang kemarin Asia bilang tuh itu kan dia masuk dewasa awal. Dewasa awal itu kan memang masa dimana seseorang itu dalam tugas perkembangan dia sudah mulai bekerja gitu ya, sudah mulai mungkin pasangan gitu, mencari pasangan ataupun berkeluarga ataupun dia kemudian juga bisa melanjutkan pendidikan biasanya kayak gitu. Jadi memang tuntutan-tuntutan itu kan juga sudah semakin banyak ya di usia tersebut ya gitu. Jadi mungkin bisa jadi yang pertama itu juga dari ada pergeseran kenapa kemudian pouch itu dulunya laki-laki gitu ya, atau mungkin kayak merokok dulunya laki-laki, sekarang perempuan itu juga banyak. Itu kalau untuk pouch sendiri atau kayak offset itu karena memang ada persepsi bahwa pouch ini tuh lebih clean gitu loh, lebih aman, lebih bersih kayak gitu, lebih tidak beresiko gitu. Jadi adanya persepsi bahwa pouch ini lebih itu tadi lebih aman untuk digunakan, padahal sebenarnya sama aja gitu kan, dampaknya itu sama. Jadi adanya persepsi yang mengarah ke sana gitu. Kemudian juga terkait juga tren atau gaya hidup juga ya, ada keinginan untuk mungkin dia bisa diterima di dalam pergaulan sosial dia gitu ya, konformitas, ingin sama gitu ya, ingin bisa terhubung gitu dengan teman-temannya ya. Itu juga gaya hidup atau tren gitu ya, kayak pouch ini kan kayak bisa jadi kayak lambang bahwa ini adalah gaya hidup modern loh gitu ya, supaya dia bisa diterima gitu di dalam pergaulan ya, di dalam interaksi sosial dengan teman-temannya, merasa terhubung dengan menggunakan vapes itu jadi kayak keren, jadi kayak ini loh gaya hidup modern gitu. Terus kemudian faktor juga dia bisa jadi juga karena dia sering lihat di melalui media sosial kan, banyak juga influencer yang kemudian menjadikan pouch itu sebagai hal yang wajar saja, ibaratnya normal aja dipakai oleh seorang wanita gitu ya, akhirnya ya dia pakai gitu ya, pakai itu ya wajar aja, ini sebagai suatu normal sosial yang normal gitu yang digunakan pada saat zaman modern seperti ini. Perempuan tuh nggak masalah pakai itu, seperti itu. Kemudian juga ada bisa jadi faktor juga kayak misalnya tekanan psikologi juga bisa gitu ya, kayak misalnya stres kerja kayak gitu, kecemasan mungkin itu juga bisa menggunakan pouch itu kan. Dia nikotin itu kan bisa dia mengandung zat untuk dia bisa ini ya, kayak memberikan efek atau dampak high gitu, atau perasaan euforia gitu kan, high sesaat gitu. Jadi dianggap bisa jadi kayak pelarian gitulah untuk dia cemasnya itu, jadi dia bisa rasa tenang sementara gitu. Itu mungkin ya, ibu sendiri melihat nih wanita-wanita pengguna pouch ini itu sebenarnya wanita kalangan yang seperti apa sih Bu? Iya, pastinya biasanya sih ya kalau saya melihat fenomena itu dia kalangan orang yang cukup kayak kita bilang middle up lah ya gitu, atau yang paling enggak dia udah, makanya kenapa banyak yang 25-35 karena mereka itu sudah bekerja gitu. Artinya mereka sudah punya penghasilan sendiri. Jadi menganggap itu tuh sebagai sebuah lifestyle gaya hidup modern gitu, supaya kayak bisa diterima, kayak nongki di kafe dia pakai pouch itu kan. Nah, itu kan udah banyak gitu ya. Jadi ketika dia berkumpul dengan temannya dia merasa terhubung karena ya udah aku pakai pouch, dia pakai pouch, aku juga pakai pouch gitu. Jadi kayak merasa satu frekuensi, merasa terhubung dengan, rasa bisa diterima lah gitu, ingin bisa diterima di dalam ini tadi apa namanya pertemanannya gitu, pergaulannya itu seperti itu. Ekosistemnya gitu Bu ya? Iya, di dalam circle-nya itu. Gitu. Nah terus bagaimana dengan tanggapan secara psikologis, tanggapan masyarakat? Kan kadang ada menjudge ya bahwa wanita pengguna pot atau vape atau rokok itu ya konteksnya pandangannya negatif gitu Bu. Ibu mencermatnya seperti apa itu? Ya kalau dari persepsi masyarakat itu kan kita tidak bisa ini ya, tidak bisa mengontrol atau mengendalikan, itu kembali kepada value masing-masing gitu ya, value masyarakat tersebut masing-masing gitu ya. Nah seperti itu kan memang ada pergeseran itu tadi, dulunya banyak laki-laki gitu kan dianggap sebagai suatu hal yang normal, laki-laki merokok
nge-pots dan nge-vape gitu ya. Terus kemudian perempuan itu kan dianggap sebagai suatu hal yang tabu gitu ya. Memang pandangan masyarakat kan seperti itu. Nah, kalau pandangan masyarakat terhadap bagaimana terus wanita sekarang nge-pots itu dianggap suatu hal yang negatif, yaitu kembali kepada value masyarakat masing-masing gitu ya. Berarti masyarakat punya value Bu ya? Iya, karena memang value-nya kalau untuk di Indonesia kan begitu, masih seperti itu value-nya. Artinya perempuan itu ya nggak pantas ngerokok gitu, tidak pantas untuk nge-vape atau pots, itu dianggap tidak layak lah, seperti itu. Seperti itu. Terus dari pandangan Ibu, ini panggilnya Ibu Aulia apa Ibu Aulia? Ibu Aulia sendiri secara pribadi seperti apa Bu memandang wanita? Iya, kalau saya pribadi sebagai perempuan gitu ya, seharusnya kita bisa lebih smart untuk ketika kita memutuskan apakah kita mau mengambil resiko gitu ya. Kalau saya bilang kan melakukan sesuatu apapun perilaku itu kan ada resikonya ya gitu. Jadi ketika kita mau melakukan suatu hal itu kita harus berpikir dulu gitu ya, harus berpikir smart dulu untuk menimbang apa sih ini gitu ya, kemudian apa sih resikonya gitu ya, apa sih nanti konsekuensi yang saya dapatkan dari kalau misalnya saya mengambil take risk ini, perilaku ini gitu. Jadi kalau saya pribadi gitu ya, sebagai seorang wanita gitu, ya harus berpikir dulu setiap kali kita mau mengambil sebuah perilaku apapun, tak hanya ngepot, nggak hanya nge-vape, nggak hanya merokok gitu ya, termasuk juga misalnya tontonan-tontonan juga yang jangan sampai apapun yang kita lakukan itu nantinya menjadi bumerang untuk kita. Jadinya kita jadi terperangkap dalam sebuah adiksi baru gitu ya. Adiksi atau kita melakukan sesuatu yang secara terus menerus, nggak bisa lepas, sulit, bahkan kita sulit mengendalikan diri kita untuk tidak melakukan hal itu. Nanti yang rugi kan diri kita sendiri. Berarti ngepot tuh merugikan diri kita Bu ya? Iya sih kalau menurut saya, karena kan dari penelitian itu kan lebih banyak ininya ya, lebih banyak. Kalaupun ada efek penenangnya itu kan sifatnya hanya sementara. Iya, gitu. Sifatnya cuma sementara, penenangnya cuma sementara, rileksnya juga cuma sementara. Setelah itu juga yang dihadapi juga kita harus tetap menghadapi problem itu, harus menyelesaikan problem itu, harus menghadapi masalah itu. Sama, nggak ada yang bisa melarikan diri dari apapun gitu. Iya gitu kan, karena dia memberikan reward dopaminnya lebih keluar lebih banyak, akhirnya kita kayak ngerasa relax, padahal itu semu sih sebenarnya gitu. Tapi ada gini Bu, kita terima semacam kayak kasus lah. Karena ada wanita itu kadang asalnya merokok, untuk ketergantungan rokok dia ngurangin dengan Bigfoot tadi. Itu gimana Bu? Itu keluar dari mulut singa masuk mulut buaya gitu ya. Sama aja sih kalau menurut saya. Iya. Terus Ibu sendiri kalau memandang, kan tadi kan wanita nih umur 25 sampai 35 ya. Karena kan resikonya banyak ya, kalau untuk wanita tuh lebih kayak misalnya juga bisa ke kesehatan reproduksi juga, nikotin itu ya, kayak adiksi yang seperti itu gitu ya kan. Misalnya saya pernah baca di salah satu jurnal bahwa ibunya yang merokok aktif itu berpotensi bisa melahirkan anak yang beresiko mengalami ADHD, itu ada penelitiannya. Jadi kan artinya itu tuh punya dampak, terutama untuk wanita, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi bahayanya kalau untuk generasi kita. Itu sih. Apa gerang?